Silahkan Chelsea, silahkan. Kenapa? Di sini ada yang mualaf ya? Ini Mbak Natali. Tahun berapa Mbak kalau boleh tahu? Tahun berapa? Apa? Oh, Tahun tahun berapa aja ya, nggak usah tanya-tanya umur ya, mau sensus aja. Dari 2016. 2016. Alhamdulillah. Mau nanya sebelumnya pernah makan, maaf nih ya, pernah makan babi belum? Nggak pernah. Oh, waktu Kristen belum pernah makan, nggak pernah makan babi? Nggak pernah makan babi. Soalnya mama saya itu mengajarkan babi itu kotor, jorok, tidak baik buat kesehatan. Jujur Mbak, jangan bohong loh, jujur. Jujur, mama saya murtadin. Jadi dia udah tahu ya efek buruknya babi itu seperti apa. Walaupun dia murtad dari Islam untuk menyembah manusia, tapi untuk hatinya dia ya mengetahui secara sains babi itu tidak baik buat kesehatan. Dia nggak mau anak-anaknya makan babi. Nggak mau dia anak-anaknya makan babi. Pernah makan yang haram tidak? Pernah makan yang haram tidak? Kalau makan yang haram sih karena dulu masih kafir ya. Kalau orang tua beleh ayam itu nggak pakai bismillah, jadi jelas haram. Begitu. Oh, caranya berarti ya, caranya. Maksud saya yang masuk ke dalam mulut gitu loh. Iya kan makan ayam kan masuk dalam mulut, gimana sih? Caranya motongnya itu kan yang haram kan? Iyalah, kalau cara motongnya haram, otomatis ayamnya juga jadi haram. Bukan saya ngomong. Udah. Itu ketinggian ilmunya ketinggian. Kamu Kristen apa? Kristen Protestan kan? Kristen Protestan kan? Saya tanya yang lain. Oh, gantian cara pemahamannya memang rendah cara pemahamannya. Udah, saya sekarang tanya balik kamu, gantian. Saya nanya kamu gantian. Jangan takut lah. Jangan takut. Ya, jangan takut. Orang Bogor nggak takut, Mbak. Ya udah. Syarat jadi Kristen itu harus apa? Dibaptis. Siapa yang menyuruh syarat jadi Kristen harus dibaptis? Yang menyuruh orang tua saya. Oh, orang tua. Orang tua ternyata. Yang bawa kan? Oh, berarti iya bukan. Masa saya basi bayi bawa diri saya ya sendiri. Udah. Berarti kamu ini sebenarnya beragama Kristen karena hanya mengikuti orang tua ya? Nggak ada kebenaran dari Yesus sendiri gitu? Atau ada? Saya nggak munafik, saya Kristen karena mama saya, ya, saya dirahim sama orang Kristen, makanya saya Kristen. Coba kalau mama saya Islam, mungkin saya Islam. Oh begitu. Nggak kayak Mbak, nggak mau ngaku-ngaku munafik, silakan. Oh, ngaku-ngaku munafik katanya. Kamu jangan curhat. Jaga moncongmu. Sebentar ya, jangan curhat. Kalau penipuan misionaris di channel Yusuf Manubulu itu sudah terbukti itu adalah penipuan. Saya bukan misionaris. Ya. Saya berdasarkan data. Bisa lihat jejak digital. Makanya sekarang pendeta Yusuf Manubulu sudah tidak berani menyajikan narasumber murtadin lagi karena penipuan dia sudah terbongkar. Nggak kenal saya. Makanya saya ajarin kamu. Saya kasih tahu kamu biar wawasan kamu luas. Saya lebih tua daripada si Mbak. Oh lebih tua. Iya. Kok masih bego ya? Padahal udah tua, otak nggak dipakai. Oke ya. Kembali lagi ke Kristen, kenapa harus dibaptis? Oke. Karena orang tua yang bawa saya ke gereja. Oke. Itu ajaran orang tua ya, ajaran leluhur ya. Kalau orang tuanya nyembah pohon, dia nyembah pohon juga tanpa menggunakan otak. Ya. Iya, alhamdulillah. Karena apa? Saya mengikuti apa yang Yesus katakan ya di Markus 12 ya ayat 29 sampai 30. Apa dia bilang di situ? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Lalu dia bilang apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Akal, otak dipakai, jangan dianggurin ya. Jangan dianggurin. Masalahnya yang kamu bilang masuk Kristen itu harus dibaptis. Pertanyaan saya, Yesus apakah dia beragama Kristen karena Yesus dibaptis? Masa Yesus beragama Kristen? Orang saya ngikut Yesus. Masa Yesus ngikut kamu Yesus? Kan bilang syarat masuk Kristen. Nah makanya otak dipakai. Dengerin pertanyaan saya. Masa Yesus agamanya Kristen? Otak saya dipakai. Yesus saya bertanya. Kristen. Oh, Yesus bukan agama Kristen. Apa agama Yesus? Apa agama Yesus? Oke. Apa agama Yesus? Oke, Yesus bukan agama Kristen. Kalau gitu apa agama Yesus? Bisa jawab? Judaism. Agama Yesus itu bisa jawab? Mengikuti orang tuanya, yaitu agama Yahudi. Oh, agama Yahudi. Berarti kamu menyembah orang beragama Yahudi. Apa Tuhan yang disembah orang Yahudi? Siapa Tuhan yang disembah orang Yahudi? Siapa Tuhan yang disembah orang Yahudi? Bapak. Siapa Tuhan yang disembah orang beragama Yahudi? Ayo. Elohim.
Elohim. Berarti Tuhan kau menyembah Elohim. Kenapa kau tak sembah Elohimnya langsung? Apa bilang saya nggak menyembah Elohim? Saya menyembah Tritunggal. Oh, siapa yang kau sembah? Berarti Yesus kau sembah, Elohim kau sembah, Roh Kudus kau sembah. Tuhan kau ada 3. 100. Pinter tuh Anda. Tuhannya ada 3. Ya ini mau mengklaim pengikut Yesus, tetapi dia tidak mengikuti apa yang Yesus katakan. Hukum yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yesus bilang apa? Hukum yang terutama ialah Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ada di Alkitab, benar itu. Apa benar? Iya benar kan? Terus kenapa Tuhan kau jadi 3? Yesus bilang Tuhan itu Esa, kau bilang Tuhan kau 3. Tuhan saya 3. Lah tadi kau bilang betul, katanya betul. Tadi saya bilang Tuhanmu 3, katanya betul. Siapa bilang Tuhan saya 3? Loh, tadi saya bilang Tuhanmu 3, kau bilang iya, aku klarifikasi dengan iya. Tadi gimana sih nih orang? Saya Tritunggal, bukan bilang 3. Saya Tritunggal. Iya, berarti Tuhanmu 3. Ya, sekarang dihitung ya. Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan bukan? Bapak Tuhan. Bapak Tuhan. Yesus Tuhan bukan? Udah, nggak usah ke Allah-Allah, kau nggak tahu artinya itu apa. Yesus Tuhan bukan? Iya, Tuhan Allah. Yesus ya, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Ya. Roh Kudus Tuhan bukan? Tuhan. Ada berapa Tuhannya pemirsa? Dihitung. 1. Ada berapa? Ini sekarang saya mau tanya. Enggak, ada berapa dulu? Ada berapa? Tritunggal. Ada berapa Tuhan di situ? Ada berapa? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kau paham arti Esa? Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Kenapa kau tambah-tambahin jadi tri? Paham? Makanya saya terangin, mau nggak? Nggak mau. Ya, gimana nggak mau diterangin tapi jawab berdasarkan data. Waktu ke gereja jawab berdasarkan data. Di mana Tuhan Yesusmu itu yang kau bilang Tuhan, dia mengajarkan Tuhan itu Tritunggal. Karena yang saya tahu, Yesus mengajarkan Tuhan itu Esa. Esa itu tunggal, nggak pakai tri. Tukang ngibul otak pakai data. Silakan. Beritakanlah kabar keselamatan ke seluruh dunia. Baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke, aku tahu itu. Itu Yesus mengatakan ya, karena belum clear. Kamu pikir dengan adanya tulisan seperti itu, Yesus mengatakan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Kamu pikir itu sudah clear gitu? Oh belum. Karena saya tanya di mana Yesus mengaku kalau dia bukan Tuhan. Itu belum clear. Saya tanggapi dulu apa yang Anda sampaikan. Di saat Anda mengatakan Yesus sendiri memerintahkan ya kan, baptislah mereka ya kan, jadikan mereka semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pertanyaannya, apakah murid-murid Yesus yang sudah jelas selalu mengikuti Yesus, apakah dia melakukan hal itu? Apakah dia juga melakukan? Iya, mereka dibaptis. Tukang ngibul. Kau baca ya, kau baca. Ada Yesus, murid-muridnya kau baca Kisah Para Rasul 38. Apakah Petrus di situ menyuruh membaptis dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus? Ternyata tidak. Petrus dalam Kisah Para Rasul 38. Hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Buka Yohanes. Murid-murid Yesus dibaptis atas dalam nama Roh Kudus. Buka Yohanes. Tulul. Saya orang Bogor. Kamu tadi bilang gini ya. Kamu tadi bilang semua murid Yesus melakukan hal itu, melakukan baptisan atas nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Kau bohong. Kau baca ya. Kisah Para Rasul 2:38. Petrus malah apa? Memerintahkan apa? Hendaklah kamu. Oke, saya buka. Diam dulu itu dibacain. Diam. Saya buka. Oke, jangan kejang. Saya itu kalau ngomong pakai data, walaupun saya tadi tiba-tiba bernarasi karena saya sudah hafal Bible-mu, tahu nggak? Ini saya ketik dulu dalilnya ya, biar kau baca sekalian ya. Dikira saya nggak hafal Bible-nya dia. Katanya udah tua aja masih aja bego. Ntar nih, tunjukin nih. Ya, sabar ya. Saya ketik dulu datanya. Soalnya tadi saya ngomong tuh karena saya sudah tahu. Sambil mencari data, saya sapa dulu Pak Donald, Muslim apa Kristen, Pak Donald? Silakan dibuka mute-nya, Pak. Ini saya buka beberapa data. Jadi biar langsung mencret. Kristen siap. Standby dulu ya, satu-satu Pak Chelsea dulu ya, standby. Bukan satu data yang saya buka ya, sebentar. Langsung semua beruntun mencret nanti dia. Bersera. Udah pakai pampers? Belum? Ya, sambil aku ketik datanya ya. Pakai pampers sudah belum? Dia nggak pakai pampers, karung dia pakai. Karena banyak pampers nggak muat. Karung bekas ya. Jangan yang masih baru, mubazir. Oke, nih ya. Aku bukakan data.
Oke. Kisah para Rasul. Oh, diam, Satu sekop nanti satu sekop. Diam bacot. Nanti satu perikop. Iya, jangan keserupan. Satu aja udah keserupan minta satu perikop. Sabar ya. Baru satu ayat udah keserupan minta satu sekop. Parah ya. Kisah para Rasul. Kisah para Rasul 2 38 ya. Jawab Petrus. Dengar, itu kitab siapa? Kisah para Rasul. Kitab kau Laten. Masa kitab Yahudi? Yang nulis siapa yang nulis? Yang nulis Petrus, asistennya Paulus. Ini perkataan Paulus yang menyuruh dia nulis kayak begini. Masuk kitabnya. Udah diem ya. Kok kalau kejang-kejang, kok bisa diem dulu nggak? Hargailah Bible-mu. Hargai Bible-mu. Parah ya orang Kristen ya. Dibacain Bible ketakutannya minta ampun. Ya, saya baca pakai dalil. Nih saya baca nih. Kisah para Rasul 2:38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu. Oh, udah di-kick. Ya udah nggak apa-apa. Di-kick apa kabur? Di-kick siapa yo? Siapa yang nge-kick dia? Mainan kayak gitu kok di-kick ya, jangan dong, mubazir dong di-kick. Iya, hiburan kok dihilangin. Hiburan kok di-kick. Bentar, oke, saya teruskan dulu ya. Kita nggak boleh menarasikan tanpa data ya. Tadi saya menyelesaikan dulu narasi saya ya. Oke, jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Aduh, parah ini. Dalam nama siapa ini? Nama anak. Dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Satu lagi ya, tadi saya bilang nggak cuma satu data saya tampilkan, oke? Kisah para Rasul 10:48. Udah dibilangin diam, kamu, makanya dikeluarin. Makanya HP jangan merek OT. Diam. Udah diam. Baca. Diam ya. Tenangkan dulu ya. Kabur kan? Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama siapa ini? Yesus Kristus lah. Ya. Kemudian mereka meminta Petrus supaya tinggal bersama-sama dengan mereka. Satu lagi ya. Kau biar mencret kau. Udah mencret ya, udah kabur. Tetap aku bacakan. Kisah para Rasul 19:5. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka memberi diri dibaptis dalam nama Yesus ya. Jadi Bapa sama Roh Kudus ini kemana? Katanya tadi Yesus nyuruh ya, baptislah dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saya tahu alasannya Natalia. Saya tahu alasannya. Gitu. Saya tahu alasannya kenapa. Sebut dalam nama itu siapa nama Bapa, siapa nama Roh Kudus. Gak ketahuan. Nah kalau nama Yesus tahu. Jadi ya udah cukup Yesus aja gitu. Oh, benar. Iya. Ini benar lah. Pak Kang Abu sama Mbak Natali, ini ada pasien baru lagi, Pak Jetli. Selamat siang, Pak Jetli. Pak Jetli. Kabur. Silakan Pak Donald saja yang menanggapi. Silakan Pak Donald. Pak Donald nih Kristen ya? Kristen. Masuk perangkap. Saya mau tanya dulu, ini Natali mau alap ya? Iya, udah gak usah curhat. Oh, jadi yang dulunya menyembah Tuhan jadi nyembah batu begitu ya? Dulu saya bentar. Saya aja. Oke ya. Kamu tadi bilang apa? Dulu saya menyembah Tuhan, sekarang saya menyembah apa? Batu? Betul? Kamu bilang begitu? Bener lah, masa nggak mau ngaku sih? Ya, siap. Oke, kita buktikan siapa yang menyembah batu. Yang kamu sembah siapa? Itu batu penjuru. Kamu sholat kiblatnya mana? Sebentar, enggak usah sholat kemana-mana. Enggak usah pusing nanya kiblat. Saya kalau sholat ya, nggak mungkin nanya. Diam. Apa kamu? Saya mualaf cerdas, nggak kayak kamu, oten botol. Apa yang cerdas nyembah batu? Kok cerdas? Oke. Mana cerdas nyembah batu? Kau sembah Yesus kan? Kita clearkan, kau sembah Yesus kan? Malu ya ngaku Yesus Tuhan ya? Malu. Kau udah minum kencing Kau apa? nyembah Yesus enggak? Sekarang malu ya? Oke, karena kau malu-malu, saya bukakan aja ya. Ini penyembah Yesus, kita buktikan siapa yang menyembah batu, oke ya? Matanya melotot. Kisah para Rasul 4:11 ya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan.
Tuhan, yaitu kamu sendiri, namun dia telah menjadi batu penjuru, kan kabur kan? Ini ya, siapa yang nyembah batu? Hah? Siapa? Siapa yang nyembah batu? Sekarang malu ngakuin Yesus Tuhan. Malu ya. Ngakuin Yesus Tuhan malu. Matius 28 ayat 19. Udah, sekarang malu ya ngakuin Yesus Tuhan. Buka Matius 28 ayat 19. Udah tahu yang tadi itu. Baptislah mereka dalam Bapa, Putra, dan Roh tahu. Kudus. Iya, kan itu yang tadi sudah saya bilang di awal. Itu kan di Matius 28:19 kata Yesus kepada murid-muridnya. Penggal ayat. Loh, siapa yang menggal? Kamu mau baca semua? Sudah saya baca Bible-mu dari Kejadian sampai Wahyu. Kuculuk. Udah saya baca. Sudah saya baca semuanya. Sudah saya baca semuanya. Jangan takut. Jangan panik lah. Jangan panik. Udah. Kenapa sih? Mana saya nggak lihat? Oh, nggak Ya, lihat. matamu buta. Oh. Satu perikop. Tahu nggak satu perikop? Kok mau baca satu perikop? Kok baca lah sendiri? Kok nyuruh-nyuruh aku? Kok pikir aku babu kafir? Makanya untuk Kok pikir aku babu kafir? mengerti Kok Alkitab pikir aku harus babu baca satu kafir? perikop. Oke, baca satu perikop. Nih. Nggak Natal, saya bisa tanya satu dia dulu. ayat langsung Oke, mengerti. di mana di Bible satu perikop Yesus Tuhan? Ayo. Di mana satu perikop yang mengatakan Yesus saya bukan Tuhan? Ayo. Oke, Ada. Yohanes 5 ada. Bentar, Yohanes bentar, 5. bentar, Yohanes bentar, 5. bentar. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Ayo. Baca. Baca. Bentar, Bang Abu. Lanjut. Ayo, Mas. Selesai dulu Bang Abu, selesai dulu. Biar nggak Orang kemana-mana. Bogor atuh. Bentar, orang Bogor. Chelsea, gimana sih lo Apa sih ini orang bawa rasis? rasis? Bawa daerah, kau diskusi nggak sih ini usah orang? bawa daerah, nanti orang Bogor banyak yang tersakiti gara-gara narasimu. Lanjut, mana tadi nggak dewasa banget, katanya tua kayak bocil kau. Oke, sebentar ya. Dia kan bilang gini ya. Ada nggak satu perikop Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Ada nggak sih satu perikop Yesus mengatakan aku bukan monyet? Ada? Ada nggak? Ada nggak? Astagfirullahaladzim. Ada nggak? Saya nanya, ada nggak? Kau kan bilang ada nggak satu perikop Yesus mengatakan aku bukan Tuhan? Saya tanya ke kamu. Bukannya benar, Ada nggak? malah kasar. Ada nggak? Kok malu? Tinggal bilang nggak ada kan selesai kan? Kalau nggak ada berarti apa? Kau bilang kalau nggak ada Yesus mengatakan aku bukan Tuhan, kau mengatakan dia Tuhan. Saya nggak, no comment saya kalau kayak gitu nggak. Udah mencret, bukan no comment, mencret, bukan Mencret kan? menghujat. Makanya logika itu otak Menghujat, dipakai. Nek. Bahaya, Nek. Saya nggak ngehujat, saya Masa tanya menghujat? kamu. Ya. Saya nggak menghujat loh, saya tanya loh. Jangan menghujat, saya nggak- no itu comment, saya no bertanya sesuai dengan logika Anda yang tadi Anda sampaikan. Anda bilang, ada nggak Yesus mengatakan dalam satu perikop bahwa aku bukanlah Tuhan? Ada nggak? Tadi kamu bilang gitu kan? Saya balik ke kamu. Ada nggak Yesus mengatakan dalam satu perikop bahwa Yesus bukan monyet? Ada nggak? Nggak ada kan? Makanya jangan pakai pertanyaan dengan logikamu yang bodoh. Nggak laku logikamu yang bodoh. Paham nggak kamu? Enggak, yang bilang Sekarang Yesus saya tunjukkan ke kau. Ada Diam. aja. Nggak usah keserupan. Nggak usah keserupan. Nggak usah Kecuali keserupan. kalau ada yang ngomong monyet baru bilang. Ini kan gak ada yang ngomong monyet. Kan sama. Di mana Yesus bilang dia Tuhan Yesus itu satu budak perikop? apa bukan? Bentar. Yesus itu budak atau bukan ya? Yesus budak atau bukan? Budak. Bentar Bang Abu. Bang Abu nih. Dia nggak mau jawab, dia malu jawab. Serius nggak mau jawab dia. Oke, gimana Pak Chelsea yang tadi ngomongnya lancar banget melebihi kecepatan cahaya tapi otak nggak pernah dipakai? Hah? Yesus itu budak atau bukan? Anda itu menghujat bener-bener. Oh, Masa monyet menghujat. dibawa dalam Oh, kitab suci? menghujat. Nggak Oke boleh ya. gitu, Neng. Oke. Hati-hati, Lihat data. Nanti minta satu perikop. Semangat saya kasih satu perikop. Sopannya bahkan main, Diam ya. sekarang udah pindah agama. Oh, berarti nggak sopan ya? Oke, kita Uin simak kamu baik-baik. ngomong Yang kasar mengatakan begitu. Yesus itu budak tidak sopan, kita lihat, kita buktikan siapa yang tidak sopan, siapa yang menghujat. Oke, Matius 12:18. Kau baca di sini ya. Satu Lihat perikop. lah. Iya, Satu perikop. dengan senang hati. Nggak bisa satu ayat. Iya, dengan senang hati. Iya, satu perikop ya. Alkitab itu nggak Oke, bisa satu ayat. dengan senang Satu hati. perikop ya, Anda Iya, ngerti. iya, Anda gereja duduknya gimana sih? Di iya, belakang. abang kepanasan. Ini Satu saya perikop. detik saya membuka konteks satu perikop. Bisa diam? Saya akan Silakan. buka satu perikop. Satu Iya, diam. perikop buka. Iya, bukan jelaskan, baca, nggak usah dijelasin, langsung baca. Ya udah, mana? Ayo, Ya tampilkan udah, di layar. ya diam. Tampil. Mulut diam dulu, baru saya bukain. Mulut diam, baru saya bukain. Tenangkan ya, telinga sudah, ya, mata sudah kebuka, mulut mingkem. Nggak Ya. sopan sekarang beda agama. Mulut mingkem dulu, kalau nggak saya bukain satu perikop ya. Saya buka ini ya, Matius 12:18. Saya buka satu konteks. Jepret. Oke, kau buka ya, aku buka di sini. Kau lihat satu perikop ya.
Matius 12:18 kita lihat apa? Baca semua. Baca Yesus semua. hamba Tuhan. Au au au. Baca semua. Oke ya, Yesus Baca hamba Tuhan semua. ya. Iya, diam jangan kesurupan, oke? Kembali ke Ayo. pertanyaan saya ya, dan kita akan Baca membuktikan di sini. semua. Diam, saya Takut. akan membuktikan. Saya tidak takut. Saya akan membuktikan di Baca sini satu siapa yang perikop. ini binatang ini bisa di-mute dulu, binatang ini tolong di-mute dulu ya. Karena Anda menyesatkan. Saya, oh berarti Bible-mu menyesatkan. Saya di sini baca Anda. Bible. Saya Anda yang baca Bible. menyesatkan. Diam, tolong di-mute dulu ya. Saya harus fokus di sini ya. Kita edukasi yang di bawah. Udah Kalau agama bukannya bener, malah kalau menyesatkan. binatang ini telinganya ditutup terserah. Yang penting mulutnya tolong tutup juga ya. Oke, Matius 12:18 ya. Kita lihat siapa yang mengatakan Yesus itu budak ya? Siapa yang mengatakan Yesus itu budak? Kita lihat di Bible Anda, ini sumber dari Alkitab Sabda. Kita klik, Bible Anda itu banyak sekali loh versinya. Hamba yang dimaksud ini apa sih maksudnya? Kita lihat hamba Tuhan yang dimaksud itu apa? Kita lihat ya. Kita lihat ya. Oke. Sebentar ya, ini kok gini nih, bentar. Baru belajar begitu lama. Bentar, udah lama lo nggak buka ini. Bible-mu kebanyakan baru versi belajar sih. kamu, tapi udah sok-sok. Oh ini loh budak ya, matanya udah bisa dipakai. Oh, semakin kesurupan ya, semakin mencret ya. Saya bilang saya mempertahankan iman saya, Udah? bukan kesurupan. Iya, nggak masalah. Orang yang tidak Sembah aja bertanggung budakmu, jawab. sembah budak. Saat Lihatlah kita budakku yang aku sudah memilih. ayatnya. Sudah bisa lihat budak? Ini Bible Baca satu Laydecker ya. perikop. Bible Laydecker Matius 12:18. Oh, ternyata satu perikop. Lihat ya. Baca dari Itu apa 1 tadi? sampai 12 Yesus semua hamba baca. Tuhan. Ternyata satu perikop Yesus hamba Tuhan itu dimaksud hamba itu apa? Budak, ya. Ternyata siapa yang menghujat di sini yang mengatakan Yesus budak? Siapa? Bible Anda sendiri. Nangis kan? Nangis. Mencret. Ya. Kau kan nyembah budak, nggak apa-apa, semangat nyembah budak, jangan malu-malu. Jadi apa Teruskan. urusannya sama Anda kalau saya Semangat. menyembah budak? Tadi kau Aneh-aneh bilang, ini kok aja. mulutnya ngehujat banget sih, ngata-ngatain Yesus budak. Siapa yang mengatakan Aneh-aneh. Yesusmu itu budak? Siapa yang mengatakan Yesus. Yesusmu budak? Penyembah Aneh-aneh budak. aja. Penyembah budak. Siapa yang mengatakan Yesus itu budak? Siapa? Siapa Baca yang satu menghujat? perikop. Siapa yang menghujat Yesus di sini? Siapa yang menghujat Yesus di sini? Paham nggak? Siapa yang menghujat Yesus di sini? Malu sekarang ngakuin Yesus Tuhan. Malu lah, ternyata nyembah budak. Au, Ayo sekarang Gusti baca. Ayo. Allah. Gimana penyembah budak? Penyembah budak gimana? Satu perikop udah paham ya? Ternyata di sini Yesus Anda hamba baca Tuhan. satu perikop. Ternyata Yesus hamba Tuhan itu ternyata yang dimaksud budak. Arti budak di dalam kisah para rasul itu Iya, apa? budak artinya budak. Baca satu Kau perikop. mau tahu arti budak itu apa? Ya saya buka Percuma KBBI ya. Kristen dulu nggak ngerti Alkitab. Budak KBBI ya. Kita coba lihat budak ya, budak KBBI ya. Kita lihat budak ya. Arti kata budak. Budak ngomongnya anak kasar, monyet, anak binatang, hamba jongos, orang gajian jongos. Cantik tapi Malu nggak tuh? Malu nggak tuh? Bagus lah, saya udah cantik, pinter nggak kayak kamu, udah nggak punya muka, bego lagi, aduh. Parah. Astagfirullahaladzim, kasarnya Udah nggak bukan usah main. astagfirullah, emang Tuhanmu Allah. Nggak usah astagfirullah. Kamu malu ya? Tuhanmu kan Yesus, ngapain astagfirullah? Bodoh memang nih hotel ini. Hah? Penyembah siapa nih? Penyembah budak? Penyembah jongos. Aduh. Kenapa ya? Malu sekarang ngakuin Yesus Tuhan. Malu ya? Agama Malu. dijual belikan. Malu ya? Cuma cari Malu. uang receh. Agama Malu ya? diperjual belikan. Nyari uang. Bagus saya nyari uang. Kalau Tuhan bekerja nyari uang itu baru parah. Mau saya tunjukin Tuhanmu nyari uang? Pakai Mau? hati nurani. Mau saya tunjukin Tuhanmu nyari uang? Iya. Tuhanmu nyari uang. Mau saya tunjukin? Biar tambah malu. Kurang malu ya? Saya permalukan lagi ya. Sabar ya. Budak jongos. Ayat Sabar. ayat diambil, Saya itu disebut pakai data. untuk Saya menyerang. pakai data. Sabar. satu ayat untuk menyerang Kristus. Sabar, Oten. Gitu, Mas. Sabar, tarik Baca satu nafas. Udah pakai pampers ya. Oke ya, saya buka lagi data saya ya. Enak nih Oten-Oten kayak gini ya. Kok kabur? Kok kabur kau? Kok kabur? Hei, Tuhanmu bekerja. Ini loh mau kutunjukin. Parah nih Oten ini. Aku mau kerja apapun, yang penting halal, nggak apa-apa, namanya manusia ya kan, kerja cari duit ya. Wajar, Tuhan ini kerja kayak mana ini? Sumber dari Alkitab Sabda, lihat ya, Lukas 2.
52. Kita lihat versi paralel, ada full live-nya ya. Mau klik tafsiran langsung juga bisa, paralel juga bisa. Kita klik ke bawah. Ya, semua full data. Walaupun kau udah kabur, tetap kubongkar kan? Tetap kubongkar lah. Mubazir dong, punya data bagus nih. Catatan full live dari pakar Bible ya. Full live, full beserak kau ten. Ya. Nah, nih. Lukas 2:52. Nih, di antara Lukas 2:52, Lukas 3:1. Kira-kira 18 tahun dari kehidupan Yesus berlangsung. Bentar. Kurang ke sini ya. Aduh. Bentar. Ini kameranya kurang ke sini nih. Oke ya. Tanpa keterangan apapun, seperti apakah kehidupannya selama tahun-tahun itu? Kita cek ya, seperti apa. Dari Matius dan Markus kita tahu bahwa ia dibesarkan dalam suatu keluarga besar, bahwa ayahnya seorang tukang kayu. Oh, bapaknya Tuhan tukang kayu. Oke. Dan bahwa Yesus belajar keterampilan. Tuhan belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Oh, Tuhan belajar keterampilan ya, belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Oke, baca lanjut. Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil. Mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum diam. Data bagus ini, proyek besar nih, kok diam ya? Karena Yusuf tidak pernah disebut lagi di dalam kitab-kitab Injil. Mungkin sekali Yusuf telah mati sebelum Yesus memulai pelayanan umumnya dan mulai harus menghidupi ibu dan adik-adiknya laki-laki dan perempuan. Usaha tukang kayu. Oh Tuhan, Anda nyari uang usaha tukang kayu. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah. Oh alah, perbaiki rumah tarik. Untung ki guduk tonggoku rek, tanggoku tak kongkon perbaiki gentengku wingi ya. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah. Oh, membuat perabot rumah tangga dan alat-alat pertanian. Tukang kusen. Mana di situ ayat mencari uang? Kata-kata uangnya nggak ada. Oh, ada tukang kusen. Ya uangnya mana, cari uang? Ya kalau kerja kan pasti dibayar, Om. Enggak semua. Apa bilang kerja dibayar? Oh, maksudnya kerja Rodi gitu. Enggak, kata-kata uangnya mana? Kan nggak ada dibilang di situ. Cari uang katanya, mana kata-kata uangnya, kan nggak ada di situ. Uangnya di kantong dong. Masa ditaruh di jalanan ah. Oke, aku datang lagi. Kalian ya. Kalian kurang ajar kalian. Kalian ya, ngeripot ya. Aku datang lagi ya. Oke, kita lanjutkan ya, sebentar ya. Ini nggak tahu nih akun saya habis apa gimana ya. Harus membaca secara keseluruhan. Diam. Sebentar ya. Tadi ini si botol ini bilang Yesus itu enggak diam ya. Kamu bilang Yesus, ini saya menghargai Bible Anda, diam. Ini pakar Bible sedang menarasikan. Iya, diam, saya lagi baca, diam. Kau bilang Yesus tidak dibayar, Tidak dibayar buat apa? Dia buat menghidupi ibu dan anaknya, adik-adiknya kok. Nih, ya. Mut. Ini loh. Dia buat apa tadi? Buat menghidupi siapa tadi? Saya nggak dikasih kesempatan ngomong. Diam dulu ya. Ini ya. Yesus harus menghidupi. Ini menghidupi pakai apa kalau nggak dibayar pakai uang? Masa nyolong? Jangan kau bilang Tuhan kau nyolong ya. Ya jangan ya. Oke, lanjut ya. Ya, seperti bajak, kuk ya. Usaha tukang kayu meliputi hal memperbaiki rumah, membuat perabot rumah tangga dan alat-alat pertanian. Seperti bajak dan kuk. Selama tahun-tahun ini ia bertambah besar dan berkembang. Baik secara fisik, maupun secara rohani sesuai dengan kehendak Tuhan, serta menyadari sepenuhnya bahwa Tuhan adalah Bapaknya. Ya, jadi kau kalau mau nyerang saya, kau introspeksi dulu ya, Tuhanmu aja nih yang katanya Tuhan. Udahlah belajar apa tadi? Belajar keterampilan tukang kayu ini. Tuhanmu ini belajar keterampilan dari seorang tukang kayu. Terus dia nyari uang. Buat apa? Buat apa dia nyari uang? Buat menghidupi ibu dan adik-adiknya laki-laki dan perempuan. Paham kau? Enggak? Ya, nangis
Masih mau kau datang, ha? Masih mau? Au, beserak. Aduh, usaha tukang kayu. Jadi ternyata ya teman-teman ya, berdasarkan data ya dari Alkitab Sabda ya, pakar Bible mengatakan ya kan, nih usaha ini Tuhan yang disembah Chelsea ini ternyata Tuhannya itu bekerja usaha tukang kayu, pengusaha tukang kayu ya, buat perabot rumah tangga ya. Jadi gitu. Jadi kok jangan heran kalau kami ini orang-orang manusia normal bekerja wajar lah. Tuhan kau kerja nyari duit, kasihan saya. Dia aja masih kerja, gimana sih? Gimana ya? Ya nggak apa-apa, namanya juga kok tadi nggak apa-apa sih, tapi soalnya ya wajar lah ya. Kan yang kau sembahkan budak kan tadi kan? Udahlah, apa sih ini orang? Bentar ya. Mama jemput deh, Mama yang jemput, saya nggak bisa. Mama jemput, ngomong apa ini orang mama jemput. Udahlah, nggak usah kayak gitulah. Ya. Udahlah, ini loh, kau nyembah budak. Ya. Chelsea, kau nyembah budak ya kan? Kau nyembah budak. Udahlah dia budak. Apa deh? Udahlah dia budak ya. Apa deh? Yang santun dong ngomong diskusi deh. Iya, berarti yang nggak santun siapa? Tadi kamu bilang ngehujat, ngomong Yesus budak ngehujat. Berarti siapa yang ngehujat? Anda itu Siapa yang ngehujat? Penyembah budak. Penyembah budak. Udah sadar belum nyembah budak? Udah dong, masa belum? Gantian dong kalau ngomong. Nyembah budak ternyata. Kalau saya ngomong saya dikit. Gantian dong. Bisa nggak gantian? Bisa nggak gantian? Tadi bentar di closing dulu dong kalau mau gantian. Kalau saya ngomong dikit. Bisa, tapi di closing dulu dong. Closing statement dulu. Enggak, closing statement dulu dong sebelum kita ke pembahasan lainnya. Bisa dong budak. Bisa. Makan kau kuping kau, ku teriain kau. Closing statement dulu, silakan closing statement. Iya, closing statement. Oke. Teman-teman saya Kristen yang ada di bawah ya, untuk memahami suatu kitab suci. Malah curhat. Woi, closing statementnya gimana? Penyembah budak? Astagfirullahaladzim. Astagfirullah lagi. 2 menit, Mbak. Kasih kesempatan 2 menit. Kau nyembah budak, nggak usah kau bilang astagfirullah. Allah itu bukan budak. Kau paham nggak sih? Kau paham nggak? Kasih kesempatan saya ngomong 2 menit dong, jangan dipotong. Iya, nyambung lah. Jangan kau khotbah di sini, kau curhat-curhat di sini. Closing statement, paham nggak sih diskusi? Ya saya nggak paham ya. Ngomong ada rentetannya, dengar dulu dong. Aduh. Enggak, closing statement gimana? Tuduhanmu tadi saya ini. Apa sih? Closing statement saya mau mulai nih. Tolong Pak Arif. Closing statementnya nyambung lah sama ke materi. Iya nanti dulu. Saya dari awalnya dulu biar saya terangin. Apa lagi dari awal? Ini orang. Apa? Memang saya orang. Saya orang penyembah Tuhan, bukan penyembah budak. Kita menang kalah, tapi edukasi. Kok malu gara-gara kau kalah? Malu. 2 menit. Mau ngapain sih? Mau ngapain? Dengarkan 2 menit. Iya, tadi dikasih kesempatan nggak nyambung. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada teman-teman Bismillah otak kau, turun kau. Penyembah budak kau mau sok-sokan bismillah. Kau usah ya. Allah saya bukan budak. Kau paham? Kau kalau nyembah budak. Kau usah Allah-Allahan kau. Iya, oten kagak jelas kali ya. Astagfirullah. Nyembah budak, tapi giliran sedih astagfirullah. Kan kurang ajar. Giliran malu astagfirullah. Padahal yang disembah budak. Kan kampret. Coba Mbak ini Pak Hahuwong. Ini Muslim apa Kristen, Pak? Silakan. Assalamualaikum Muslim. Lanjut Pak, ya monitor aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abuya, sebentar Abuya. Ini akun saya ini tinggal 1 ini Abuya. Akun saya tinggal 1 Abuya. Izin mungkin yang lain ya. Bunda Rahma mungkin monitor. Siap, Bunda ada. Bunda. Mana Bunda? Mana Bunda Rahma ini? Ahi Peri naik Ahi di bawah. Ahi naik Ahi. Iya, mungkin gantian yang lain ya. Soalnya akun saya tinggal 1 ini. Pak, sambil nunggu ya. Mungkin ini si pengikut ini Ferry ini mau apa ini dia?
Mau apa sih dia? Nah ini cocok nih Peri sama Ahi Peri, kan Ahi Peri yang satunya mualaf nih, si Peri ini mana? silakan Ahi naik di bawah. Udah balik nih Abuya. Alhamdulillah. Noise, musik, aduh musik. Bunda, jangan hancurkan YouTube saya, Bunda. Jangan, Bunda. Ya, jadi teman-teman ya di sini ya, kalau mau diskusi, ya, kalau mau nanya silakan nanya. Kalau nggak ngerti, jangan kejang-kejang dulu ya. Nuduh-nuduh saya ngehujat. Sekarang apa? Malu kan? Tadi saya bilang Yesus itu budak atau bukan? Malah dibilang saya ngehujat. Padahal awalnya saya bertanya. Giliran dibuktikan secara data, ternyata Yesus budak, tiba-tiba malu mengakui Yesus Tuhan, malah ke astagfirullah. Ya, kan ada aja itu. Ini Bang Bayu udah hadir ya, Bang Ferry juga udah hadir. Oke, dilanjut ya, dilanjut sama guru-guru saya. Ini mualaf cerdas ini, Bang Bayu sama Bang Ferry. Pasti kalian juga oten-oten semakin berserak ini sama mereka ya. Lanjut. Allah, Ahi Peri, Ahi Bayu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia nih yang gua takutin kalau Mbak Natalia yang ambil alih. Aduh, takut gemetar gua. Udahlah Bang Bayu, kita ini sesama mengerikan di mata Oten. Jangan begitu, ya kan? Silakan Bang. Per, ada kodon di situ, Per. Kalau ada kodon di kirim salam, Per. Iya ya. Gimana? Kalau ada kodon di kirim buka salam. kameranya, buka kameranya, silakan. Jangan aku lagi di luar. Nggak ada. Baru pulang dari ini tadi tempatnya Bunda Irene baru sampai. Salam buat Bunda Iren ya, salam buat Bunda Iren. Aduh, mualaf lagi yang dijumpain, Masya Allah. Gila, keren kalian, emang keren, mantap. Ferry udah takut nih, dia nge-mute terus nih Abuya. Gimana ini Abuya? Gak berani dia. Gak berani buka. Jadi ciut gini. Udah turunin aja. Gak berani ngomong dia. Kasihan dia. Per, pengikut lurus. Buka mute-nya, Per. Kalau jadi berhala saya turunkan, Per. Masih banyak yang ngantri oten-oten yang ingin waras, Per. Ayo, Per, buka, Per. Kenapa sih Per ini? 1, 2, oke. Janganlah report. Akun saya baru bangkit beberapa hari, masa harus kena tombak lagi ya. Mbak Natali seminggu kena banned berapa hari? Nggak tahu aku, yang satunya tuh seminggu Bang. Biasanya sih seminggu kayak gini. Iya. Nggak tahu sih, sehari biasanya sehari. Pernah sih seminggu, tapi kayaknya sehari lah ini. Nggak tahu, aku nggak perhatiin sih tadi. Coba aku lihat. Shalom, assalamualaikum. Ya, selamat siang. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, gimana Per? Ini sama tuh dua Peri ya, kembar, Ya. tapi beda ibu, beda bapak, dan beda keyakinan. Kalau Ahi Peri yang besar ini, alhamdulillah sehat, tidak menyembah ciptaan Tuhan, tetapi Peri yang satu ini menyembah ciptaan Tuhan, menyembah manusia. Ngeri. Silakan. Alhamdulillah saya tidak menyembah batu hitam yang dijadikan ilah penghapus dosa, brother. Mulai. Orang gila lagi yang naik. Ya Allah, ada keoten yang sehat. Aku sampai tanggal 5 Desember guys, kurang ajar emang oten ini. Berarti seminggu itu. Saya oten kurang ajar. Yang penting nggak sampai ulang tahun Tuhan. Ulang tahunnya ini loh, bareng loh sama aku. Bareng loh sama aku. Apa kata Bapak Mas Notena? Idina siratul mustaqim. Apa artinya? Berarti kalian Ustaz Abuya tadi katanya apa? makanya jangan Batu. berdoa lagi. Kalau lu baca nih. Jalan Kalau yang Tuhan lurus. lu batu nih. Nih. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, ini lu baca nih.
mereka teringat bahwa Allah kita adalah gunung batu nih, Tuhan lu batu nih, gunung batu nih, Mazmur nih. Gunung batu nih. Waduh, udah bahasa batu apa itu? gunung lagi ya. Ya, itu Gunung batu. adalah bahasa apa? Kalau Anda tahu. Ya, itu adalah kiasan. Kiasan. Beda dengan batu hitam yang sudah ditempatkan permanen di Ka'bah, kemudian disujud, dijadikan ilah penghapus dosa. Betul tidak? Jadi salam sadar ya. Oke, diskusi apa kita ini? Mau diskusi. Ini kan dengerin oten-oten botol gini apa nggak gemes pengen ngomong aku kan? Tapi akunku tinggal ini loh. Udahlah yang lain lah. Yesus itu Silakan Bang apa, Ferry. hamba? Bang Ferry Said, gaskan Bang Ferry. Aduh gemes aku. Aduh Bang Ferry, cepetan gaskan Bang. Ayo saya dengan Cekik dia bang. Gemes aku nih. Cekik dia. Kamu dulu yang ngomong. Silakan. Ngomong apa? Apa mau tema apa? Ferry. Terserah aku. Ini sakitnya ini udah parah ini. Mending suntik mati aja dia ini stadium 4. Terserah diskusi apa. Itu loh. Layani kalian. Aduh, bentar itu loh Bang Ferry yang tadi dia bilang itu loh Bang Ferry yang katanya nyium batu itu loh. Kenapa? Tapi kayaknya siang-siang gini enak nih bahas-bahas lubang nih, Ahi Ferry, lubang. Aduh, malam bahas lubang, Ustadz. Yang bahas lubang. Nggak kelihatan kalau malam tuh, siang kelihatan. Udah, bentar, izin dikit Bang Ferry. Aku tuh soalnya sebel lo lihat oten-oten kayak gini ya. Bentar, gemes aku. Serahlah, akunku mau report sudahlah. Kalau report udahlah, nggak muncul lagi aku hari ini ya. Kampret emang oten nih. Ya, jangan nyium batu ya. Nyium batu penghapus dosa katanya nggak boleh ya. Katanya nyembah ya itu ya. Oke. Buka Yesaya 66 ya. Nah, baca nih. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Ia menyentuhkannya kepada mulutku serta berkata, lihat ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Batu bara wey, diconyokkan ke mulut wey. Udah belum kau? Belum kan? Nggak mau kau ikutin ini. Kok nggak mau ikutin ini? Nanti saya mau kau ikutin. Kok nggak mau ikutin? Ada nggak dosa dihapus nyium batu? Ada nggak? Sudah? Ada nggak? Ada nggak ternyata nyium batu dosa dihapus ada nggak? Ada nggak? Silakan. Ada nggak? Ada nggak? Bego. Ada nggak go bego? Ada nggak go? Ada nggak? Ada nggak? Ini malah batu bara loh. Ini diconyokin ke mulut ini. Kalau saya bilang Muhammad itu apa, kalian akan tersinggung. Tapi saya nggak mau. Pakai data. Ini gimana? Nggak usah lari-lari dulu ke Nabi Muhammad. Ini dulu batu diberesin dulu. Ya. Udah kau penyembah batu. Oke, mari saya mau jelaskan ya. Jadi ini di dalam Yesaya yang kamu baca ini. Apa? Yesaya apa? Kau aja nggak tahu itu apa? Yesaya apa? Nggak tahu kan kau? Oke. Saya dulu akan jawab. Jadi ketika Yesaya diutus oleh Tuhan untuk menjadi hamba, ya Yesaya itu tidak layak. Kemudian Yesaya meminta bukti kepada Tuhan. Sebentar, saya akan jawab. Dia tuduh Yesaya nggak layak lagi nih, kurang ajar memang nih. Pilihan Tuhan dia bilang nggak layak, kan kurang ajar. Aku najis bibir. Kemudian Tuhan menunjukkan kuasanya apa? Dengan dia mengutus serafim untuk apa? Menyentuhkan bara itu ke dalam bibir siapa? Bibir Yesaya. Gimana jadi nggak ada nggak? Orang Yahudi sekarang tidak ada melakukan hal itu, beda kalau menyembah batu dengan orang-orang Arab sampai aduh sekarang komal saya yang goyang hampir kena report tap saudara tap guys rom goyang guys mengejarkan Ferry kuculuk Muhammad itu ajaran syirik.
Ajaran syirik kau bilang. Siapa ya yang memuja dewa-dewa? Siapa memuja dewa-dewa di sini? Siapa pemuja dewa di sini? Siapa pemuja dewa? Penyembah batu. Kalian itu mengikuti. Penyembah batu. Kita buktikan ya. Rasulnya siapa ya? Utusannya siapa? Junjungannya siapa ya? Ya, junjungannya siapa ya? Yang menyembah dewa-dewa yang sesat ya? Kalian mengikuti. Kita buktikan ya. Ini orang kenapa sih? Yang pernah mengajar. Kenapa nih pemakan babi ini nggak mau diam, boy? Diam dulu lah. Ketawa mencret nih si pemakan babi ini. Udahlah Tuhan dia dibilang batu. Udahlah Tuhanmu itu batu. Kau hargailah batu-batuan yang ada. Masih satu kasta loh itu. Satu family loh batu itu. Yesusmu itu adalah batu. Kau hormatilah batu-batu yang ada. Kau hormatilah batu-batu yang ada. Biarlah, kencing unta aja dulu. Itu kencing unta. Kau minum racun udah. Kau minum racun udah. Itu najis. Itu najis itu. Kenapa memang najis? Nggak ada yang minum kencing unta. Najis ya najis sudah. Terus kau ini gimana ya penyembah batu? Ya. Kenapa? Itu ajaran Ibrahim atau tidak? Penyembah batu ini memang bangke memang ini ya. Jadi sadar. Penyembah batu. Kau mau ngomong apa sih dia ini? Tunjukilah kami. Oh, tunjukilah kami jalan yang lurus. Iya, nggak kayak kau. Kau berdoa apa? Tuhan kau aja berdoa apa dalam doanya? Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kau di hari gereja ya, hari Minggu ya, kau ke gereja, kau minta makan ke Tuhan. Ya. Iya, setiap berdoa kau minta makan, ya kan? Berdoa itu untuk apa? Setiap berdoa orang-orang Kristen itu minta makan, kasihan. Ya ini kaum yang mikirin perut terus ya kayak gitu, ya kan? Kalau orang Islam dalam sholat nggak ada yang minta makan ya. Orang Islam kalau sholat, Tuhan tunjukilah kami jalan yang lurus. Bagus doanya. Kristen berdoa, berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Perut aja diurusin kau ten. Perut terus diurusin ya. Urusan perut aja dipikir nih memang. Kalau urusan perut aja cuma minta makan, babi yang kau pelihara pun cuma mikirin makan. Paham nggak? Sama aja kayak hewan-hewan peliharaanmu itu loh. Yang dipikir cuma apa ya? Makan. Ketemu majikannya yang diminta apa? Makan. Nggak ada tuh babi minta tunjuki jalan lurus, nggak ada. Babi mintanya apa? Makan. Ya. Beda level, paham kau, kampret?